2 bulan berlalu semenjak kejadian waktu itu. Nasita diusir oleh suaminya dari rumah. Bahkan semua barang-barangnya dikeluarkan dan dilempar ke tanah. Bahkan seminggu setelah pengusiran itu tidak lama suara cerai dikirimkan padanya. Sebenarnya Nasita sangat berat mengakhiri pernikahan ini, apalagi sudah berjalan cukup lama. Tapi Narendra tetap bersikukuh untuk bercerai. Apa wanita seperti dirinya yang tidak bisa memberikan anak semenjijikan itu? Sekarang ia terpaksa tinggal di sebuah kontrakan yang cukup kecil di pinggiran kota. Beruntung ia masih memiliki cincin dan gelang emas di tangannya yang bisa ia jual untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun begitu, Nasita tetap harus mencari pekerjaan. Nasita merasa sangat beruntung saat mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya sendiri yang bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di ibu kota dan sekarang sedang membuka lowongan pekerjaan di sana. Hari ini, Nasita sudah mulai masuk bekerja dan ia ditempatkan sebagai staf akuntansi di perusahaan itu. Nasita berharap ini menjadi awal baik untuk hidupnya. Setidaknya dengan sibuk bekerja akan membuatnya lupa dengan segala permasalahan yang begitu mengganggu hati dan pikirannya. Nasita tampak gugup ketika kepala akuntansi mengantarkannya ke ruangan tempat ia bekerja. Ada rasa takut dalam benaknya. Mungkin karena setelah 3 tahun menikah, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Saat memutuskan menikah dengan Narendra dulu, ia terpaksa resign dari pekerjaannya karena permintaan dari pria itu. Dengan perasaan kikuk mengikuti Pak Yoga, Nasita sibuk mengamati ruangan di perusahaan tersebut. Tak sengaja, tubuhnya menabrak seseorang, hampir membuat dirinya terhuyung ke samping. Nasita mendongak menatap wajah pria itu yang tampak dingin, rahang tegas, dan perawakan tubuhnya yang menjulang tinggi. Maaf, ucap Nasita. Suaranya mencicit sedikit takut menatap pria itu. Ada apa? Pak Yoga langsung menghentikan langkahnya, lalu melihat ke arah pria yang tidak sengaja Nasita tabrak. Saya tidak sengaja menabraknya. Sekali lagi maafkan saya. Nasita kembali mengucapkan kata maaf. Apalagi pria itu tidak mengatakan apapun, melainkan menatap lekat wajahnya. Apakah pria itu marah? Maafkan dia, Pak. Sepertinya dia tidak sengaja. Pak Yoga berucap, lalu menarik tangan Nasita untuk segera pergi dari hadapan pria itu. Sementara itu, pria tersebut masih menatap Nasita yang mulai menjauh dari pandangan matanya. Apakah Tuan mengenal wanita itu? Tanya asisten pria itu. Dia siapa? Pria itu balik bertanya pada asistennya. Saya tidak tahu, Pak, tapi sepertinya dia karyawan baru di perusahaan ini. Mata pria itu menyipit mendengar ucapan asistennya. Karyawan baru? Pak Yoga menunjuk sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Meja itu berada di antara meja karyawan lain yang terlihat sibuk mengerjakan tugas mereka. Di sini tempat kerjamu. Kamu akan bergabung dengan karyawan yang lain. Karena kamu baru bekerja di sini, saya akan membimbing dan memberitahu apa saja yang harus kamu kerjakan, ucap Pak Yoga dengan senyum lembut. Baik, Pak. Nasita menarik nafas dalam-dalam. Ia duduk di kursi kerjanya dan menatap layar komputer dengan semangat baru. Beberapa jam berlalu. Tidak terasa waktu istirahat sudah tiba. Semua karyawan segera beranjak dari kursi kerjanya untuk segera ke kantin atau keluar dari area perusahaan untuk mencari makan siang. Sementara itu Nasita masih duduk di kursi kerjanya karena sibuk menyortir dokumen. Tugas pertama yang harus ia kerjakan. Nasita, tepukan di bahu yang cukup kencang membuat Nasita terlonjak kaget. Ia langsung menoleh ke samping dan mendapati Sinta di sampingnya sambil menahan tawa. Astaga, kamu mengagetkanku, Sinta. Maaf, kamu terlihat serius sekali melakukan pekerjaanmu. Ayo kita ke kantin, perutku sudah lapar sekali, ucap Sinta sambil mengusap perutnya. Tapi aku tidak lapar. Kalau begitu temani aku saja. Sekalian aku akan mengajakmu keliling perusahaan ini untuk memperkenalkan semuanya. Pasti banyak hal yang tidak kamu ketahui di sini. Belum sempat Nasita membalas ucapan Sinta, wanita itu langsung menarik pergelangan tangannya. Ia digiring menuju kantin perusahaan yang cukup banyak dipenuhi oleh karyawan
karyawan lain. Kamu ingin makan apa, Nasita? Biar aku yang pesankan, ucap Sinta. Aku jus jeruk saja, Sin. Aku juga masih kenyang, balasnya. Baiklah, kamu tunggu di sini, aku pesankan dulu. Sinta beranjak dari hadapan Nasita yang duduk di kursi kosong yang ada di ujung kantin itu. Tidak lama Sinta kembali datang dengan membawa nampan berisi makanan dan minuman. Lalu ia letakkan di meja. Aku pesankan nasi goreng, kasihan jika kamu hanya minum jus, ucap Sinta. Nasita tersenyum. Sebenarnya ia sedang berhemat karena uang simpanannya tinggal sedikit. Terima kasih, Sin. Ayo kita makan, nanti aku ajak keliling perusahaan, ucap Sinta yang tampak excited. Nasita mengangguk dan segera menyantap makanannya. Baru setengah memakan nasi goreng miliknya, tiba-tiba rasa mual bergejolak dalam perutnya. Ia membekap mulutnya sambil menahan diri agar jangan sampai muntah. Wajahnya memerah, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kamu kenapa, Nasita? Sinta menatap heran melihat wajah temannya yang berubah drastis. Nasita menggeleng sambil merendam rasa ingin muntah. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Sinta, toilet di mana? Tanya Nasita lirih. Suaranya sedikit bergetar. Sinta langsung berdiri. Di sana, di ujung lorong, jawabnya sambil menunjuk arah. Nasita langsung beranjak. Langkahnya gontai. Ia berusaha menahan rasa mual yang semakin kuat. Tangannya menekan perutnya, berharap bisa meredakan rasa mual yang menggerogoti dirinya. Sinta melihat Nasita berjalan dengan susah payah. Ia merasa tidak tega, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu mau aku temani ke toilet? Tanya Sinta khawatir. Nasita menggeleng pelan. Tidak usah, aku bisa sendiri. Sinta menghela nafas. Baiklah, tapi segera balik lagi ke sini ya. Sinta kembali duduk dan melanjutkan makannya. Ia berharap Nasita segera kembali dan keadaannya baik-baik saja. Apalagi ini hari pertama Nasita bekerja di perusahaan ini. Nasita sampai di toilet. Ia segera masuk ke dalam. Ia bersandar di dinding, tubuhnya lemas, rasa mual semakin kuat. Ia merasakan perutnya seperti terbalik. Ia berusaha menahannya, tapi akhirnya ia tidak bisa lagi menahannya. Nasita memuntahkan isi dalam perutnya ke wastafel, hingga membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Ia mengusap keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ada apa denganku? Apa karena masuk angin? Gumamnya sambil membersihkan mulutnya. Beberapa minggu terakhir ia selalu merasa mual, pusing dan muntah tanpa bisa ditahan. Ini sangat menyiksa sekali. Jika terus seperti ini ia tidak akan bisa fokus bekerja. Nasita menatap pantulan bayangan dirinya di cermin, memandangi wajahnya yang terlihat pucat. Nasita, kamu baik-baik saja? Tiba-tiba Sinta masuk ke dalam toilet dengan wajah khawatir. Aku baik-baik saja, hanya mual-mual saja, jawab Nasita dengan tatapan meredup. Apa kamu mempunyai riwayat mah? Nasita menggeleng. Tidak, Sinta, mungkin karena aku kelelahan. Oh begitu, tapi saranku lebih baik kamu pergi ke rumah sakit, memeriksakan kondisimu. Aku hanya takut itu akan mempengaruhi fokusmu dalam bekerja. Kamu tahu sendiri, kamu karyawan baru di sini, jadi harus bekerja semaksimal mungkin tanpa kendala apapun. Nasita mengangguk mengerti dengan suara yang Sinta lontarkan. Ayo, aku antar ke ruanganmu, masih ada waktu istirahat, jadi kamu bisa mengistirahatkan tubuhmu sejenak. Sinta mengiring Nasita keluar dari toilet. Wajah Nasita semakin memucat, keringat dingin membasahi dahinya. Di saat mereka berdua berjalan di lorong perusahaan, tak sengaja Nasita kembali bertemu dengan pria yang tadi pagi ia tabrak. Tapi kali ini tatapan pria itu terlihat berbeda, seolah tatapannya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan, seolah ada rasa penasaran yang terpancar dari sorot matanya. Permisi Pak, ucap Sinta menyapa pria itu dengan senyuman sopan. Dia siapa, Sinta? Tanya Nasita ketika sudah berjalan melewati pria itu. Suaranya terdengar lirih, tubuhnya
masih gemetar. Dia itu putra dari pemilik perusahaan ini. Dia yang akan mengambil alih perusahaan ini untuk dipimpin. Tapi kalau tidak salah dengar, dia datang dari Italia karena sebelumnya dia tinggal di sana. Nasita manggut-manggut mendengar jawaban temannya tersebut. Tapi ia merasa pernah melihat pria itu sebelumnya, entah di mana, entah kapan. Tapi bayangan pria itu terasa familiar, seolah-olah ia pernah bertemu, namun ikatannya tentang pertemuan itu samar-samar. Setelah semua pekerjaan selesai dan waktu pulang sudah tiba, Sinta tiba-tiba mengajak Nasita untuk ke rumah sakit. Wanita itu bersikukuh untuk memeriksakan kondisi temannya. Apalagi kondisi Nasita tampak sangat mengkhawatirkan, terlihat dari wajahnya yang semakin memucat. Sin, aku tidak perlu ke rumah sakit, ini hanya masuk angin saja. Nasita berusaha menolak baik-baik. Sinta menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada Nasita. Kondisi kamu itu mengkhawatirkan, Nasita. Apa kamu gak sadar? Sejak dari kantin sampai pulang beberapa kali, kamu mual dan bolak-balik ke toilet. Aku tahu, Sin, tapi aku merasa ini hanya sakit biasa saja. Yakin, hanya sakit biasa. Bagaimana kalau sakit parah? Sekarang kita ke rumah sakit sebentar. Setidaknya dokter memberikan resep obat yang ampuh supaya kamu gak kayak begini. Meskipun menolak, Nasita pada akhirnya pasrah dan mengikuti Sinta yang membawanya ke rumah sakit yang tidak jauh dari perusahaan tempat mereka bekerja. Saat sampai di rumah sakit, keduanya diarahkan ke ruangan dokter yang akan memeriksakan kondisi Nasita. Tapi saat dokter itu mendengarkan segala keluhan yang Nasita ucapkan, keningnya mengernyit. Oh, jadi begitu. Apa sebelumnya sudah diperiksakan ke dokter kandungan? Nasita dan Sinta kompak mengerutkan keningnya, bingung dengan ucapan dokter wanita itu. Apa teman saya sakit parah sampai harus diperiksakan ke dokter kandungan? Tanya Sinta dalam pikirannya. Nasita memiliki penyakit yang berhubungan dengan kanker rahim. Nasita pun tampak cemas dan takut ia memiliki penyakit yang parah. Dokter itu tertawa ringan melihat reaksi dua wanita itu. Ia tak menyangka bila dua wanita itu akan mengarah pada penyakit. Kalian berdua salah paham. Jadi keluhan yang teman Anda jelaskan tadi menjurus ke gejala kehamilan. Makanya saya memintanya untuk memeriksakan ke dokter kandungan untuk informasi lebih jelas lagi. Bagaimana disambar petir, tubuh Nasita seketika menegang. Namun tidak lama suara tawa mengudara dalam ruangan itu. Sepertinya diagnosa dokter salah. Saya tidak mungkin hamil. Saya sulit untuk hamil dan bisa dikatakan mandul. Tanpa ragu, Nasita mengatakan itu sambil meredakan tawanya. Sinta mengangguk setuju dengan ucapan Nasita. Temannya sudah cerita banyak padanya, termasuk kesulitannya untuk hamil. Benarkah? Dokter itu tampak tidak percaya. Tapi keluhan yang kamu rasakan menjurus ke gejala kehamilan. Aku rasa dokternya selalu mengaitkan orang yang mual-mual pada kehamilan. Bisik Nasita pada Sinta yang mengangguk setuju. Sebaiknya kita cari dokter lain saja. Sinta balas berbisik pada Nasita. Kalau begitu terima kasih atas pemeriksaannya. Kami pamit pergi dulu. Keduanya langsung keluar dari ruangan itu. Setelah mengatakan hal tersebut, apa mereka mengira aku tengah berbohong? Ucap dokter itu ketika keduanya sudah pergi. Baru kali ini ada dokter salah mendiagnosa begitu, ucap Nasita sambil melangkahkan kakinya. Tapi kalau kamu hamil bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana Tuhan ingin mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin, balas Sinta. Nasita yang mendengar itu menghela nafas pelan. Tidak mungkin aku hamil, Sinta. 5 bulan aku tidak pernah berhubungan dengan mantan suamiku sampai kami bercerai dan pisah rumah. Oh begitu. Mungkin saja dokter itu memang salah. Kalau begitu kita cari tempat makan. Anggap saja perayaan hari pertama kamu bekerja, ucap Sinta. Nasita menggeleng. Tidak, Sin, aku masih tidak enak badan. Lain waktu ya, Sinta menghela nafas panjang tampak kecewa.
Baiklah, Nasita tampak tak enak hati melihat kekecewaan temannya, tapi saat ini ia memang tidak enak badan dan butuh istirahat. Saat sampai di kontrakan, Nasita langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur yang berukuran kecil, cukup untuk satu orang. Ia menatap langit-langit kamar sambil merasakan tubuhnya yang begitu lelah. Entahlah, beberapa hari terakhir ini ia merasa tubuhnya mudah lelah, mungkin karena faktor umur. Sekarang banyak anak muda yang sudah merasakan sakit pinggang dan tubuh yang pegal-pegal. Seketika, Nasita bangun dari pembaringannya. Ia membuka tasnya lalu mengambil benda panjang dan tipis yang ia beli di apotik. Tespek. Ia penasaran dengan ucapan dokter yang mengatakan ia hamil. Ia ingin membuktikan apa yang dokter katakan itu salah agar tidak jadi beban pikiran. Nasita bangkit dari kasur, lalu segera masuk ke kamar mandi untuk melakukan tes. Setelah mencelupkan tespek ke urinnya beberapa menit, perlahan Nasita mengangkatnya dan melihat hasil pada tespek tersebut. Tiba-tiba saja ia jadi gugup. Nafas Nasita tertahan di tenggorokan kala melihat hasil di tespek itu garis 2 dan sangat jelas. Apa aku sedang berhalusinasi? Tidak mungkin garis 2. Nasita mengambil tespek yang baru. Kebetulan ia membeli 2. Kedua kalinya mencoba dan hasilnya tetap sama, garis 2. Sontak Nasita menyentuh perutnya. Aku hamil? Bukankah aku sulit untuk hamil? Wanita itu antara percaya dan tidak. Tapi jika memang ia hamil, ini hal yang membahagiakan. Tapi masalahnya ia sudah bercerai dari suaminya dan tidak pernah berhubungan dengan Narendra cukup lama. Apa jangan-jangan ini anak dari pria asing itu? Tubuh Nasita seketika menegang. Bukankah ini akan menjadi masalah yang besar? Ia hamil anak dari pria asing yang tidak diketahui identitasnya, bahkan namanya saja ia tidak tahu. Aku harus bagaimana? Apa aku gugurkan saja? Tapi aku sudah lama menanti kehamilan ini. Nasita benar-benar dilema saat ini. Ia bingung dan pusing memikirkan hal ini. Jika digugurkan, ia belum tentu memiliki kesempatan untuk hamil lagi. Nasita berjalan tergesa-gesa. Setelah turun dari angkutan umum, ia berlari kecil sambil membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia bangun kesiangan dan sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Jangan sampai ia terlambat bekerja di hari kedua ia bekerja di perusahaan ini. Nasita buru-buru menempelkan kartu tanda pengenalnya pada layar monitor sebelum melanjutkan langkahnya menuju ke ruang kerjanya. Ia memasuki lift agar cepat sampai ke lantai atas. Baru saja Nasita akan menekan nomor lantai yang ia tuju di lift. Tidak lama seseorang ikut masuk ke dalam lift. Nasita segera menekan tombol di lift itu tanpa melirik pria di sampingnya, karena yang terpenting sekarang ia segera ke ruangan kerjanya. Di saat Nasita menunggu lift terbuka, tiba-tiba pria di sampingnya mengucapkan sesuatu yang tidak ia mengerti maksudnya. Sepertinya kamu sudah lupa dengan saya. Perlahan Nasita mendongak, menatap pria berperawakan besar di sampingnya. Matanya membulat ketika menyadari pria di sampingnya merupakan atasannya di perusahaan ini. Maaf Pak, saya tidak lupa dengan Bapak, dan saya minta maaf karena sudah menabrak Bapak kemarin. Nasita tersenyum manis sambil meredam rasa gugupnya. Sebelah alis pria itu terangkat. Dengan gerakan tak terduga, pria itu menyudutkan tubuh Nasita ke dalam sisi lift dan kedua tangannya memenjarakan Nasita. Wanita itu menelan kasar ludahnya. Bapak marah dengan saya karena masalah kemarin. Sungguh saya tidak sengaja menabrak Bapak. Bukan itu maksud saya, ucapnya, dan kening Nasita mengernyit bingung. Pria itu merogoh saku celananya dan Nasita memperhatikan ini. Pria itu menyodorkan cari kertas yang terlihat kumal. Nasita semakin bingung. Meskipun begitu, ia mengambil kertas itu dan membaca tulisan yang ada di sana. Ekspresi wajah Nasita seketika berubah tegang dan terkejut. Ia mendongak menatap pria di hadapannya yang menyorot tajam pada dirinya. Sekarang ingat,
Pria itu tersenyum menyeringnya. Bapak pria yang tidur. Ya, dan kamu pergi begitu saja. Nasita menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Apa yang harus ia lakukan? Bahkan ia tidak menduga bila pria yang menghabiskan dengannya adalah bosnya sendiri. Tapi kenapa pria ini mengingat tentang hal memalukan yang mereka berdua lakukan? Seharusnya pria itu menyimpan rapat aib itu untuk dirinya sendiri. Apa jangan-jangan pria itu tidak terima dibayar sedikit olehnya yang memakai jasanya? Pikiran Nasita semakin liar. Apa bayaran saya kurang? Tanpa terduga, Nasita melontarkan itu. Alis pria itu menukik tajam mendengar hal tersebut. Saya hanya memastikan kamu tidak hamil anak saya. Pria itu melirik perut Nasita dan sontak wanita itu melindungi perutnya. Saya tidak mungkin hamil, bukankah saya mandul? Dustanya dengan senyuman dipaksakan. Nasita seketika mendorong kasar pria itu menjauh darinya. Ketika lift terbuka, ia buru-buru keluar dari sana dan berlari kecil menjauh dari atasannya tersebut. Nasita menghentikan langkahnya ketika memastikan pria itu tidak mengejarnya. Ia menyentuh perutnya dan bersamaan perucapan pria itu yang terngiang-ngiang di telinganya. Berarti dia tidak ingin aku hamil anaknya. Tapi sekarang aku hamil anak dia. Nasita tampak ketakutan, takut jika ia ketahuan saat ini tengah hamil dan pria itu akan memaksanya untuk menggugurkannya. Apa aku sembunyikan saja kehamilan ini? Gumamnya. Kenapa kamu masih di sini? Teguran dari Pak Yoga membuat Nasita terlonjak kaget. Wanita itu menyentuh dengan ekspresi penuh keterkejutan. Ia buru-buru masuk ke dalam ruangannya. Apa Tuan membutuhkan sesuatu? Tanya pria berpakaian formal itu dan menatap penuh hormat pada atasannya. Aku ingin kamu membawakan biodata karyawan baru wanita itu segera padaku. Maaf Tuan Sedan, karyawan baru di perusahaan ini cukup banyak. Apa Tuan bisa menyebut nama depannya? Nanti saya akan meminta staf untuk mencari biodatanya. Pria bernama Zedan itu melirik tajam asistennya. Aku tidak tahu siapa namanya. Maka dari itu aku memintamu ke sini untuk membawakan biodatanya. Tapi saya benar-benar tidak tahu karyawan wanita yang Anda maksud. Begini saja, saya akan memanggil seluruh karyawan baru untuk menghadap Tuan.